Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia bersama dengan saya Tuti Hidayati. Apa kabar kalian semua? Ya baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas materi debat, yaitu KD 3.12 yang mana isinya adalah menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian mampu mengemukakan pendapat yang berbeda dalam sebuah kelompok ataupun individu secara sopan. Baiklah, apa saja materi yang akan dijelaskan? Kita simak video pembelajarannya. Mengemukakan argumentasi dalam debat. Materinya terdiri dari definisi, bentuk, dan jenis debat, B. Esensi debat, C. Konstruksi debat, D. Analisis isi debat, dan yang terakhir adalah praktik debat. Definisi debat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu masalah atau isu dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Bentuk-bentuk debat dibagi menjadi dua jenis, di mana ada skema debat Inggris dan skema debat Amerika. Jenis-jenis debat dibagi menjadi tiga, yaitu debat parlementer atau majelis, debat pemeriksaan ulangan, dan debat formal. Kemudian esensi dari debat dimulai dari unsur-unsur debat, terdiri dari moderator, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, penonton atau juri, penulis, dan mosi. Tata cara debat dalam proses pelaksanaan debat bisa dimulai dari A. Pembukaan oleh moderator, B. Penyampaian pernyataan tiap-tiap tim terhadap mosi, C. Pelaksanaan inti debat, D. Simpulan, dan terakhir penutup. Skema jalannya debat bisa kalian lihat pada gambar yang tertera pada video. Kemudian konstruksi debat di mana mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang, pendapat dan argumen dari tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral terhadap mosi, dan yang terakhir adalah simpulan dari isi debat. Mosi berdasarkan isu permasalahan yang sedang berkembang. Topik yang diperdebatkan disebut dengan mosi atau motion. Mosi biasanya dalam bentuk pernyataan dan biasanya diambil dari kejadian-kejadian terkini. Tim afirmasi harus menyetujui dan membangun argumen yang memperkuat mosi. Kemudian tim oposisi harus menolak dan memberikan argumen atas penolakannya. Pendapat dan argumen tim afirmasi, oposisi, dan tim netral terhadap mosi, di mana dimulai dari skema mempertahankan posisi. Skema pembicaraan dalam debat dibagi sebagai berikut, yaitu skema dialektika dan skema mempertahankan posisi. Kemudian dalam simpulan isi debat, langkah-langkahnya bisa dimulai dari memusatkan perhatian, menyiapkan alat tulis, mendengarkan atau membaca bacaan dengan teliti dan cermat, mencatat secara cepat isi bacaan, menentukan tema atau inti bacaan, dan menceritakan kembali isi bacaan secara padu dan utuh. Cara menarik kesimpulan dengan penalaran induktif juga bisa dimulai dari generalisasi, hubungan sebab akibat, hubungan akibat sebab, hubungan sebab akibat berantai, serta pola analogi. Kemudian analisis isi debat terdiri dari mosi, pernyataan sikap atau pendapat, kemudian argumentasi yang diberikan. Pada ragam bahasa debat itu biasanya mempunyai ciri-ciri struktur kalimatnya jelas dan bermakna lugas. Kemudian struktur wacana bersifat formal. Kemudian singkat, berisi analisis dan pembuktian, menyajikan konsep secara lengkap. D. Cermat dalam menggunakan unsur baku, istilah atau kata, ejaan, bentuk kata, kalimat paragraf, dan wacana. E. Cermat dan konsisten, menggunakan penalaran dari penentuan topik, pendahuluan, deskripsi teori, deskripsi data, analisis data, dan hasil analisis sampai dengan kesimpulan serta saran.
F. Menggunakan istilah-istilah khusus yang bersifat teknis dalam bidang ilmu tertentu. G. Dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum atau bersifat objektif dan tentunya menghindari bentuk persona atau ungkapan subjektif. Kebahasaan dalam debat menggunakan penyambung antar kalimat. Contohnya adalah konjungsi antar kalimat seperti jadi dan oleh karena itu. Konjungsi jadi dan oleh karena itu sering digunakan dalam teks debat, di mana konjungsi jadi menyatakan kesimpulan dan konjungsi oleh karena itu menyatakan akibat. Ya, praktik debat dimulai dari susunan mosi, prinsip debat, dan sistem penilaian debat. Langkah-langkah merumuskan mosi debat sebagai berikut. Pilihlah mosi debat yang seimbang. Pilihlah mosi yang menarik. Fokuslah pada suatu peristiwa atau kondisi. Berilah solusi untuk mosi yang Anda ajukan dan pilihlah mosi debat yang layak. Dalam prinsip debat, pertanyaan atau tantangan hendaknya dikemukakan secara profesional. Tindakan yang kiranya menghina, merendahkan atau komentar yang menyerang pribadi tidak dapat diterima. B. Analisis kritis, sintetis, keterampilan retorika atau berbicara, dan intelijensi kemampuan untuk merasakan dan memahami merupakan kunci sukses debat. Fokus pada posisi pihak lawan atau argumen. Batasi argumen maksimal 3 poin. Gunakan logika dalam menyusun dan menyampaikan argumen. Ketahui kesalahan umum dalam berpikir seperti kesalahan logis dan gunakan secara efektif dalam menyangkal argumen lawan. Sajikan konten dengan akurat, gunakan selalu data atau fakta yang berhubungan dan mendukung pandangan Anda. Pastikan kesahihan semua bukti eksternal yang disajikan dalam argumen. Kesimpulan dalam debat merupakan posisi kesimpulan final. Ya, dalam sistem penilaian debat dapat dinilai berdasarkan unsur-unsur berikut: isi, tata cara perilaku, dan cara penyampaian, serta struktur atau metode dalam penyampaian debat. Itulah materi debat pada video pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.